Terima kasih Bang Datuk Karni Ilyas. Ya, saya nggak paham tuh hukum, tapi saya paham rekayasa kepolisian. Ya, oke. Kalau saya ditanya, ya, kepolisian ini mau direformasi atau dibubarkan? Saya jawab dibubarkan. Karena apa? Karena memang sudah kotor, buruk. Ya. Bukan karena kepolisian di bawah, tapi memang karena jenderal-jenderalnya kotor, busuk. Saya kasih contoh, mantan Kapolri. Dialah otak rekayasa barang bukti digital. Dia, mantan Kapolri. Terus bagaimana jajaran di bawahnya? Kalau mantan Kapolri saja sudah otak rekayasa. Kalau Pak Mahfud MD nanti terpilih sebagai tim atau ketua tim reformasi, saya hadiahi buku ini. Buku ini saya susun. Bukan karena saya benci terhadap kepolisian, tapi karena saya cinta kepolisian. Ya. Ini bukunya Pak Mahfud MD dan siapapun yang menjadi tim reformasi kepolisian. Rekayasa barang bukti digital oleh Puslapor Polri. Studi kasus kopi sianida. Kalau ingin membenahi kepolisian, kasih contoh bagaimana menghukum bahkan mereka yang pernah menjabat kepolisian. Demonstrasikan bagaimana tindakan atau hukuman yang lebih berat bisa diterapkan kepada mereka yang bahkan pernah menjadi pimpinan Polri. Rakyat menilai nanti apakah hukuman semacam itu nanti cuma hukuman main-main, cuma dimutasi atau pangkatnya diturunkan atau gajinya nggak dikasih 1 bulan atau 3 bulan. Semua sudah saya jelaskan di sini. Berani nggak nanti tim kepolisian? Jadi jangan teori-teori aja nanti lip service tim kepolisian. Kalau memang nggak bisa direformasi, bubarkan saja. Banyak anak muda yang mau mengorbankan nyawanya untuk Indonesia ini. Ya, itu masih kasus Jessica yang divonis 20 tahun. Menjalani penjara 8 tahun. Dan di sel tikus 4 bulan. Saya tantang Pak Mahfud MD ataupun siapapun yang menjadi tim reformasi Polri. Berani nggak? Jadi jangan cuma lip service. Kalau kepada rakyat, cuma kasih judul YouTube saja langsung diperiksa. Kenapa Anda memberikan judul itu? YouTuber diperiksa. Aktivis diperiksa. Itu loh. Berani nggak? Kalau bukti buku saya ini saya salah, tangkap saya, Pak Listio Sigit Prabowo. Besok saya langsung ditangkap. Ahli forensik digital, Bareskrim Polri, masih menipu. Di sidang PK tahun 2024. Ahli kepolisian, Polri, masih menipu hakim di pengadilan. Gak ada integritas sama sekali. Metadata gak diketik, dibilang salah ketik. Ribuan frame hilang, itu cuma salah ketik. Di Redsoft dan Freemake, software gratisan untuk mengabur-ngaburkan, sehingga tercipta narasi rekayasa, karang-karangan. Itu dibilang. Software bawaan di VRTL View, bohong. Hancur. Berani nggak? Saya tantang Profesor Mahfud. Buktikan, demonstrasikan bahwa hukum itu berlaku juga untuk mereka. Jenderal-jenderal polisi itu. Rakyat merindukan untuk melihat itu. Kasus berikutnya. Buku merah. Buku merah di Tipex. Disobek. Oleh penyidik kepolisian. Yang bertugas di KPK. Orang yang pertama di angkatannya, Akpol tahun 2000. Dia yang menjadi jenderal tembus bintang 1. Sementara yang menerima hadiah Makayasa enggak. Orang yang baik justru enggak jadi apa-apa. Bagaimana membenahi ini? Kalau enggak dibubarkan saja. Ya, teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, ada banyak sekali yang menjadi komentar ataupun tanggapan para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi komentar mereka melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah, di sini ada yang berkomentar, teman-teman, yaitu terus berjuang Bang Rismon, Mas Roy Suryo, Ibu Tifa, Mas Din, dan orang-orang yang menegakkan kebenaran serta keadilan. Salut Pak Dr. Rismon Sianipar, maju terus dan bongkar kebohongan aparat hukum yang penuh rekayasa. Betul, semangat Bang Rismon, benar 1000% yang Anda katakan itu benar. Adili Jokowi, Luhut, para menteri Kapolri dan aparat hukum yang lama dicopot ganti dengan yang baru.
Sehat selalu Pak Rismon, sungguh pahlawan kejujuran Pak Rismon. Semoga Pak Rismon dikasih kesempatan untuk memimpin negeri ini, membina KPK dan kejaksaan. Rismon pahlawan kejujuran. Nah, lanjut lagi. Ayo rakyat bersatu pada dukung Rismon agar NKRI menjadi negara yang bersih, berwibawa di mata dunia. Hukum tegak lurus. Jokowi dihukum mati sama Luhut. Hidup Pak Rismon, lawan kejahatan, seluruh rakyat Indonesia mendukungmu. Saya mendukung Bu Rismon CS. Bongkar jika perlu, bubarkan semua kebobrokan aparat hukumnya. Kemudian diganti dengan orang-orang yang baik dan jujur di negeri ini yang tercinta. Hukum rakyat harus diberlakukan untuk keutuhan Indonesia. Hebat kali ini orang Batak, mentalnya luar biasa. Horas Bang Rismon, tetap suarakan kebenaran. Nah, lanjut lagi teman-teman. Betul apa yang diucapkan Bang Rismon. Fakta buktinya jenderal yang disebut pun hanya bisa diam. Benar Bung Rismon, kalau begitu polisi diganti semua pejabatnya yang bela kesalahan reformasi aja, semua cari yang baik-baik aja biar rakyat dapat keadilan. Lanjutkan Bang Rismon, rakyat mendukungmu. Polisi tegakkan kebenaran, bukan tegakkan yang bayar. Kalau demikian rusak negeri ini. Bang Rismon CS adalah pejuang kebenaran dan kejujuran. Memerangi harus kasus manipulasi yang dilakukan oleh institusi polisi. Berjuang terus para pahlawanku. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberikan petunjuk dan mempermudah untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Nah, lanjut lagi teman-teman. Rakyat telah percaya Bung Rismon daripada kepolisian. Ingat, kau jadi penegak hukum di sumpah jabatan, takutlah dosa. Mantap, bubarkan saja Kapolrinya, emang biang pejabat. Semoga sehat selalu pejuang kebenaran. Adili Jokowi dan semua yang terkait permasalahan hukum. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jokowi biang keladi kebobrokan hukum dan ekonomi di Indonesia. Rismon memang gentleman. Nah, lanjut lagi teman-teman. Semangat Abang Rismon, terus berjuangkan Bang Rismon dan kawan-kawan. Kebenaran dan kejujuran pemimpin tertinggi yaitu presiden sebetulnya memberi contoh yang jujur dan adil, biar pejabat di bawahnya mengikuti jejaknya. Padahal mereka semua beragama tetapi tidak takut dosa. Inilah orang pengkhianat bangsa negara. Biar hancur kalau permasalahan ini tidak selesai. Kami sebagai masyarakat Bang Rismon dan kawan-kawan pejuang kebenaran dan kejujuran dilindungi Allah. Nah, lanjut lagi. Gimana lagi rakyat mau percaya dengan konstitusi polisi? Setuju, seluruh rakyat Indonesia termul-termul dibersihkan semua bila berevolusi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut lagi teman-teman. Mantap jempol Bang Rismon CS. Kepolisian jangan pakai jenderal, ganti inspektur supaya tidak sombong. Reformasi Polri tidak bisa diharapkan sesuai kehendak rakyat. Polri sudah di titik nadi. Mantap Pak Rismon. Emang betul kepolisian harus dihapus dari pangkat jenderal-jenderal itu. Terima kasih Bang Rismon dan Mas Robu Tifa atas kebijakannya sehingga masyarakat luas mengerti dan Jokowi ditangkap, diadili, tak ada yang kebal hukum, kalau salah dihukum dan makzulkan fufu fafa. Nah, lanjut lagi teman-teman. Apa kebenaran di Republik sudah tidak ada hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kita butuh superhero di Republik ini yang membela kebenaran. Lanjutkan Bang Rismon Syanipar dengan kajian ilmiahnya biar NKRI bisa bersih dari
perilaku orang yang memanipulasi hal hukum ekonomi bernegara dan lain-lain. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan-tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video kita ini, silakan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita selanjutnya.